Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Alhamdulillah atas izin Allah ya. Allah mudahkan saya utamanya gitu ya untuk mengisi lagi di podcast kali ini. Nah, sebenarnya kita akan melanjutkan untuk pembahasan yang sebelumnya terkait dengan sukses dunia akhirat, yang dimana kita bisa menjalankan kehidupan ini itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan kita tidak melakukan apa yang Allah larang. Sehingga apa? Sehingga kita bisa tenang dalam menjalankan kehidupan. Kenapa bisa seperti itu gitu kan? Nah, kita tahu bahwa salah satu nama Allah adalah Allah itu Maha Mengetahui. Jadi sekalipun kita dalam keadaan sendiri, kita merasa gak ada yang mengawasi, tapi tetap ada Allah yang kemudian tahu segala hal, dan Allah punya tentara-tentaranya yang kemudian mencatat segala amal kita. Kalau begitu sebenarnya ini tergantung dengan perbuatan kita ya, apa yang kita lakukan gitu. Maka apa yang kita lakukan itu dalam Islam punya standar. Kenapa butuh standar? Sehingga bisa dinilai tuh mana yang sebenarnya itu baik, mana yang sebenarnya itu buruk. Atau juga digolongkan mana yang itu terpuji dan mana yang tercela. Dan sekarang perbuatan itu memang dipengaruhi oleh pemahaman dan juga pemikirannya. Dan kalau misal kita sebagai seorang muslim, ya tentu saja pemahaman dan juga pemikirannya harus juga Islam. Kalau Islam berarti standar perbuatannya dari siapa ya? Pasti teman-teman udah tahu dong jawabannya. Standarnya pasti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kembali lagi dengan Allah yang Maha Mengetahui, Allah yang menciptakan kita, Allah yang lebih tahu tentang kita, tentang segala hal. Ya kita tahulah contohnya, semisal seseorang yang di situ menciptakan handphone, makanya lebih tahu siapa? Apakah yang penontonnya atau yang menciptakan? Jelas yang menciptakan dong ya. Sama dengan Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang sebenarnya tahu semua hal tentang kita. Maka Allah berhak untuk kemudian memberikan peraturan untuk kita. Make sense kan? Jadi sebenarnya tentang penilaian perbuatan kita, baik itu adalah apa yang kemudian Allah ridho. Kebalikannya, perbuatan yang dikatakan buruk atau dinilai buruk itu adalah perbuatan yang kemudian Allah gak suka. Allah murka dengan itu. Pun sama, perbuatan yang dibilang terpuji adalah yang memang sesuai dengan apa yang Allah turunkan, peraturan yang sudah Allah turunkan. Dan yang tercela ya berarti perbuatan itu memang Allah cela di peraturannya. Dan sama seperti yang podcast sebelumnya, bahwa tolak ukurnya setiap perbuatan yang baik, buruk, sesuai dengan penilaiannya Allah itu pasti konstan dan juga stabil. Contoh, kita berbicaranya jujur, kita menepati janji, kita menyampaikan kebenaran. Itu adalah hal-hal yang baik sesuai dengan penilaiannya Allah. Dan itu nggak akan berubah
dan nggak akan kemudian di suatu saat itu dinilai dengan perbuatan yang buruk. Karena itu konstan, akan stabil bahwa jujur, menepati janji, menyampaikan kebenaran, itu adalah perbuatan yang baik dan juga terpuji. Kebalikannya nih, semisal kita mencuri, kita berbohong, kita durhaka sama orang tua kita, itu memang adalah perbuatan yang tercela, perbuatan yang buruk. Dan itu konstan, gak akan pernah durhaka kepada orang tua itu menjadi perbuatan yang baik. Maka gak bisa bahwa standar perbuatan itu ditentukan oleh akal kita. Akal manusia itu terbatas. Maka kalau sekarang bilangnya itu baik, bisa jadi nanti suatu saat menjadi buruk. Nah, itulah kelemahan akal manusia. Kalau hanya mengandalkan akal pun, semua akan menjadi kacau. Semua akan terbolak-balik, mana yang terpuji, mana yang tercela, sehingga bingung. Apakah yang kita lakukan itu benar atau salah. Contoh misalnya seorang ayah yang bekerja, ya dalam Islam memang wajib ya seorang ayah atau suami untuk menafkahi seluruh keluarganya. Tetapi bekerjanya dengan mengambil haknya orang, maka sebenarnya ayah tersebut ya atau suami tersebut mengabaikan persoalan yang terpuji. Artinya dia tidak bersandar pada standar yang benar, yaitu standarnya Allah Subhanahu wa taala. Penilaian atau aturan yang sudah Allah turunkan bahwa mengambil hak orang itu jelas adalah perbuatan yang tercela. Dan itu konstan, gak akan mungkin berubah bahwa mengambil haknya orang, kalau hanya dengan akalnya manusia, mengambil haknya orang demi kebahagiaan pribadi, ya mungkin itu it's fine, it's okay. Tapi tidak. Penilaiannya Allah itu konstan dan stabil, artinya kalau mengambil haknya orang, sampai kapanpun itu adalah perbuatan yang tercela. Seperti itu. Maka sekali lagi, kalau kita melakukan semua hal di kehidupan ini sesuai dengan aturannya Allah, maka kita melakukannya dengan tenang. Dan ini butuh pemahaman kita sebagai seorang muslim. Kita akan bahas di podcast selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.